Jumpa lagi dengan Bung Yes. Lupakan Paris, mari menatap Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Itulah hasil yang terbaik sudah diberikan oleh adik-adik kita, Witan Sulaiman dan teman-teman, dalam 3 kesempatan untuk bisa menembus Olimpiade Paris, namun masih tidak beruntung. Dan semalam dalam laga terakhir penentuan Indonesia melawan Guinea wakil Afrika dalam partai playoff, kita dikalahkan Guinea lewat 1 gol penalti. Gol itu cukup untuk menyingkirkan kita dan memberikan tiket kepada Guinea ke Paris nantinya dalam Olimpiade 2024. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa like, comment, and subscribe. Apalagi yang bisa kita harapkan? Adik-adik kita sudah melakukan yang terbaik. Bahkan mereka sudah mencapai target yang diberikan oleh PSSI, lolos ke babak 8 besar. Namun tidak itu saja, mereka berikan lebih sampai menembus semifinal atau 4 besar. Namun dalam 3 kesempatan untuk bisa merebut tiket ke Olimpiade Paris, kita belum beruntung. Dan harus menerima kenyataan itu. Karena sepak bola tidak seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi di sepak bola 1 tambah 1 bisa berarti 11. Dan itulah yang kita lihat semalam. Bahkan di beberapa pertandingan sebelumnya. Ada sangat berbagai variasi. Yang kadang-kadang juga momen-momen menguntungkan Indonesia. Tetapi terkadang juga merugikan Indonesia. Dan semalam ada beberapa keputusan kontroversial yang dilakukan oleh wasit asal Prancis, Francois Letexier. Dan ini membuat kekalahan kita semakin terasa pedih. Karena okelah katakan, permainan kedua tim cukup berimbang. Di babak pertama kita memang belum bisa mengembangkan permainan terbaik. Tetapi di babak kedua kita lebih banyak menyerang dan memberikan beberapa kesempatan untuk bisa mencetak gol. Juga di babak kedua, Guinea juga memperoleh peluang-peluang lebih bersih dari kita. Namun terlepas dari itu semua, mungkin yang perlu disorot juga adalah faktor wasit di sini. Dan faktor menjadikan Paris atau tepatnya venue-nya itu Clairefontaine, pusat pelatihan tim nasional Prancis sebagai venue pertandingan. Bahkan hadir dalam pertandingan tersebut Presiden FIFA Gianni Infantino yang duduk berdampingan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan dalam adegan ketika wasit Francois memberikan penalti kepada Indonesia, sangat disayangkan tidak disiarkan, disorot gestur daripada Infantino saat itu. Karena itu jelas-jelas sebuah keputusan yang kontroversial dari wasit Francois. Bagaimana itu diberikan penalti kepada kita? Jelas-jelas sekali Dewangga memotong bola dari kaki penyerang Guinea saat itu. Dan bola memang berubah arah. Kecuali bola tidak berubah arah, ya. Dan memang ada terlihat terganjal kaki penyerang Guinea, tapi itu resiko daripada sebuah gerakan yang memang sudah tidak terkendali. Namun potongan Dewangga terhadap bola berhasil dan bola memang berubah arah dan itu bersih, tackling yang sangat bersih. Tetapi lagi-lagi kali ini yang biasanya VAR merugikan kita, kali ini lagi-lagi VAR juga merugikan kita karena VAR tidak ada. Ini sebuah dilematis, sebuah masalah yang harus dijawab oleh FIFA dalam sebuah event resmi, tetapi tanpa VAR, ya, tanpa VAR. Sementara ada Presiden FIFA di sana. Harusnya Ketua Umum PSSI melakukan protes keras terhadap Infantino, tetapi apa mungkin didengar atau dijawab oleh Infantino. Sekali lagi, saya secara pribadi sangat menyayangkan mengapa kamera televisi tidak menyorot Infantino pada saat adegan itu terjadi. Bahkan sampai pelatih Sintayong sendiri melakukan protes yang keras dan diganjar 2 kartu kuning berbuntut kartu merah. Andaikan kalau televisi menyorot momentum saat itu terhadap Infantino, kita bisa lihat gesturnya seperti apa. Apa dia tidak puas atau puas? Nah, ini momen-momen ini yang terkadang kita semua lupakan.
ya, kita lebih konsentrasi pada permainan, oke lah. Tetapi ketika terjadi hal-hal luar biasa, semua aspek harus dioptimalkan, ya. Protes, ya, juga di tribun VIP, ketika ada orang-orang penting di sana, itu juga harus disorot. Ya, terlepas dari RCTI sudah melakukan hal yang terbaik selama ini memberikan siaran langsung kepada kita. Tetapi sangat disayangkan saja, momentum tersebut hilang, tidak di-cover oleh kamera saat itu, sehingga kita tidak bisa melihat gestur Infantino saat itu ketika anak buahnya, ya, melakukan kesalahan yang sangat fatal dan merugikan kita. Tapi untunglah, tendangan penalti pemain Guinea itu masih bisa diblok oleh Hernando yang lagi-lagi berhasil memblok tendangan penalti, walaupun di kesempatan pertama dia gagal, dan itu yang membawa kemenangan kepada Guinea. Sintayong juga kita harus berikan apresiasi, ya. Dia sangat kecewa, bahkan sampai marah, terluap emosinya, melakukan protes keras, dan itu wajar dari seorang pelatih yang memang melihat ada ketidakbenaran di sana. Dan ketika dia diganjar kartu merah, ya oke, itu risiko daripada protesnya yang memang dianggap keras. Di lapangan pertandingan sendiri kita lihat tanpa beberapa pemain inti, Justin Hubner, Rizky Ridho, itu kelihatan pemain-pemain kita di awal pertandingan kelihatan sama sekali tidak menemukan permainan terbaiknya. Bahkan sepertinya tidak percaya diri dalam bermain bola. Mereka lebih banyak bertahan sampai pada kotak penalti, terlalu dalam bertahan. Dan ini membuat celah ruang, space yang sangat luas bagi pemain-pemain Guinea untuk mengurung mereka di seperempat lapangan pemain Indonesia. Bahkan ketika menguasai bola, mereka tidak bisa melakukan counter attack atau serangan balik lewat permainan-permainan yang pernah mereka tunjukkan ketika mengalahkan Korea, Australia, dan juga Yordania. Tidak nampak sama sekali permainan bola-bola pendek dalam kedalaman, melakukan passing. Nah, dalam kedalaman ini juga selain mereka jarang memperlihatkan, juga secara permainan bola, secara intelijensi bermain bola, pemain kita tidak pintar. Mereka melawan pemain-pemain yang secara fisik sangat tinggi. Ini berarti jangkauan kakinya sangat panjang. Tetapi pemain kita masih melakukan tik-tak yang bisa diserobot. Ini tidak boleh. Ketika mereka lakukan pemain tik-tak, harusnya bola itu agak jauh dari interceptnya lawan. Tapi itu tidak dilakukan. Jangankan lakukan permainan 1-2, ya. Bola-bola panjang pun mereka lakukan dengan long pass ke atas, padahal sudah jelas kita kalah dalam duel bola atas. Tapi oke lah, ini sebuah pelajaran perjalanan yang cukup panjang, melelahkan di Piala Asia Under-23 ini. Sebaiknya dijadikan pelajaran oleh adik-adik kita dari semua sudut, ya, dari semua aspek. Baik dalam permainan tenis, strategi, juga non-tenisnya. Bagaimana bisa mengontrol emosi, bagaimana tidak terlalu keras memprotes wasit, bagaimana juga melakukan tackling yang sempurna, sehingga kedepannya mereka akan lebih matang untuk membangun sebuah tim yang solid dalam semua ajang yang melibatkan tim Indonesia nantinya. Setelah kekalahan ini atau kegagalan menembus Olimpiade Paris, sebaiknya seluruh pemain yang masih terdaftar dan dipercaya oleh Sintayong untuk membela tim nasional senior kembali mempersiapkan diri, ya, menjaga stamina, menjaga kondisi, dan juga federasi. Sekarang jangan lagi berpikir tentang kegagalan Olimpiade, sudah lewat karena targetnya adalah 8 besar. Sekarang konsentrasi penuh menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia untuk 2026 nanti. Karena kita lihat di bulan Juni, tanggal 6, Indonesia akan memainkan pertandingan kelima melawan Irak. Dan tanggal 11 Juni, atau 5 hari kemudian, melawan Filipina. Sebetulnya satu kaki Indonesia sudah ada di putaran kedua. Tetapi tetap juga hati-hati, jangan takabur, jangan sampai overconfidence, sehingga pengalaman di kualifikasi Olimpiade ini menjadi
bumerang dan akan terulang lagi di kualifikasi Piala Dunia. Ini harus dihindari, ya. Jadi pengurus, ofisial, pelatih, pemain seluruhnya harus kompak, berkonsentrasi penuh menuju Piala Dunia Amerika dan Meksiko serta Kanada 2026. Dan kalau kita lolos ke 18 besar, maka di tiap grup dari 3 grup akan diisi oleh 6 tim dan kita butuh posisi kedua minimal untuk lolos langsung. Tetapi kalaupun gagal, masih ada kesempatan berikut untuk peringkat 3 dan 4. Dan ini harus konsentrasi penuh. Apalagi kita harus juga berikan apresiasi buat Erick Thohir yang sedang mencari beberapa pemain keturunan untuk melengkapi kekuatan tim nasional senior kita di laga kualifikasi Piala Dunia. Dan kalau mereka semua hadir, saya kira Sintayong akan melakukan yang terbaik bagi Indonesia dan kita berharap insya Allah, puji Tuhan, semoga kita bisa lolos nanti di Piala Dunia 2026. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa ingat bola itu bulat. Giring terus!